Inilah SMP Negeri 2 Moro. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, tidak ada yang sakit ya? Tidak. Semua sudah hadir semua ya? Tidak. Ya, siapa lagi? Satu orang. Iya. Siapa namanya? Kristianus. Ada suratnya? Tidak. Tidak. Ketua kelas tolong diingatkan yang siswa yang belum hadir ya, supaya hadir pada pertemuan berikut. Mendengar? Sudah. Ya, sebelum kita mulai pada pembelajaran kita, seharusnya kita menyerahkan jiwa raga kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya unjuk siswa kami atas nama Sandi untuk membawa kita di dalam doa. Kepada siswa kami dipersilakan. Yang ke depan. Tuhan tiada berasal dari kami selain memiliki dan memuliakan nama di atas kerajaan surga. Bapa kami yang di surga, sejahtera kami yang proses menyatakan. Tuhan berkati kami yang pada kami tahu yang apa yang diberikan oleh Bapa yang ada di kami. Dan berkati juga orang tua kami yang mencari nafkah kami di rumah agar mereka sehat dan selamat. Inilah doa anakmu yang tidak sempurna ini, kami landasan memuliakan nama Kristus Putra yang kami. Amin. Ya, terima kasih doa yang disampaikan oleh Sandi. Bapak ingatkan kemarin materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari? Masih. Ya, apa nak? Siapa yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Interaksi. Ya, interaksi. Ya, itu materi kita sebelumnya. Sudah dibahas itu semua kemarin? Sudah. Ya, siapa yang tahu? Ya, silakan. Menurut saya pengertian interaksi adalah untuk saling melengkapi. Iya. Coba ada yang lain? Bagus sekali, itu pertemuan kita sebelumnya adalah pengertian interaksi. Ya, interaksi itu saling melengkapi satu sama lain. Ya, jadi itu materi kita sebelumnya. Untuk hari ini kita belajar mengenai pengertian interaksi antar ruang. Apa gambar? Ya, ini gambar pertama. Ini kalau kalian lihat, gambar apa ini? Kota. Di mana ada kota? Biasanya di Jakarta. Ya, di Jakarta. Ini gambarnya dalam bentuk rumah. Ya, ini kota. Gambar pertama adalah kota. Kita lanjut. Gambar kedua. Rumah. Ini adalah rumah. Ketiga. Ya.
Singkat sekali ya. Ini pantai ya. Ini gambar pantai. Seterusnya Sawah. oh. Ya ini indah sekali. Ini namanya Sawah. sawah. Seterusnya bumi. Iya, bumi. Ya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi kota. Tahu? Kota itu apakah termasuk yang namanya ruang? Jadi pasti di sini kota itu adalah termasuk ruang. Apa yang ada di kota? Ada motor, ada mobil, ada sepeda, kereta api, dan sebagainya. Itu yang ada di kota. Ya, seterusnya rumah. Apa yang ada di rumah? Hah? Dapur. Iya, apa lagi? Meja. Iya, sama seperti di kota. Yang pertama sekali yang ada di rumah adalah ada manusia. Kota dan rumah sama-sama dinamakan ruang. Ya. Gambar ketiga. Ya, ini pantai. Apa yang ada? Kapal. Apa lagi? Batu. Di sini juga ini pantai ini adalah termasuk yang namanya ruang. Tapi kelebihan pantai ini adalah kita temukan itu banyak Ikan. ya, itu kegiatan ekonomi masyarakat di situ adalah mencari ikan. Ya. Seterusnya sawah. Apa yang ada di sawah? Ya, dia menghasilkan Padi. ya, makanan yang kita makan setiap hari itu nasi. Ya, dari mana asalnya? Di situ adalah dari Sawah. Sawah ini adalah termasuk Ruang. Nah, beda di pantai tadi mengenai yang ada di situ adalah ikan. Kalau di kota tadi sepeda motor. Kalau di sawah dia menghasilkan padi. Kita lanjut. Ya. Jadi gambar pertama yaitu kota, rumah, pantai, sawah. Itu namanya ada di bumi. Semua kegiatan yang ada di kota, semua kegiatan yang ada di sawah, semua kegiatan yang ada di pantai, ada di bumi. Begitu juga manusia. Tumbuh-tumbuhan, hewan, ada yang namanya di bumi. Bumi itu adalah itu yang namanya ruang. Nah, bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami ini ya dari gambar yang sudah saya tayangkan. Jadi timbullah pertanyaan sama kita sekarang. Apa yang dimaksud dengan ruang? Ya, silakan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi. Iya, ruang adalah tempat di permukaan Bumi. Ya, ada yang lain nggak bisa? Ada yang lain? Siapa namanya ini? Darlis. Ya, ada Darlis? Ya, ada yang mengatakan tadi adalah ruang adalah tempat di permukaan bumi. Ya, bagus sekali, itu sudah benar. Oleh karena itu,
supaya lebih jelas sama kita untuk mengetahui apa yang disebut dengan ruang, ya, Bapak membentuk dalam kelompok. Ya. Siswa kami sebanyak 5 kelompok. Ya, berapa jumlah kalian? 21. Ya, 21 bagi 5. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok berapa ini? 2. Jadi pada lembar kerja siswa di situ di halaman pertama di situ ada ketua kelompok dan anggota. Iya, itu ditulis itu nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kalau kelompok 2, kelompok 3, kalau kelompok 3. Setelah dia mati, tuliskan 4 pertanyaan berdasarkan gambar yang telah saya bagikan. Dimulai dari sekarang. Kita bisa buat pertanyaan berdasarkan materi yang Bapak sajikan tadi ya, sama seperti gambar itu. Gambar yang saya sajikan juga tidak jauh bedanya gambar di LKPD kalian. Ya, tidak jauh bedanya, makanya di situ berapapun pertanyaan bisa kita tulis. Ya, silakan ketua kelompok. Nomor 1. Apa yang terlihat di gambar nomor 1? 2. Apa yang dihasilkan oleh nelayan? 3. Apa kegiatan yang dilakukan warga? 4. Pada gambar 4, apa yang terjadi di gambar tersebut? Iya. Nah, itu hasil pertanyaan dari kelompok 1. Ya, kelompok 2. Ya, silakan. 1. Apa yang ada pada gambar yang ini? Ya. 2. Apa ikan yang mereka dapat di situ? Ya. 3. Apa yang ada di pasar? Ya. 4. Apa ekor tersebut? Ya, silakan Bu. Bagus sekali pertanyaan yang sudah didapat. Ya, kelompok 3. Apa yang ada pada gambar ke-1? 2. Apa yang ada pada gambar kedua? Ya. 3. Apa yang ada pada gambar ketiga? 4. Apa yang ada dilakukan orang pada gambar ketiga? Ya. Itu sesuai dengan pengamatan siswa-siswi kami pada gambar yang sudah ada. Saya bagikan tadi pada LKPD. Sebenarnya tujuan pertanyaan di situ yang sudah kalian temukan memang benar sesuai dengan penglihatan kalian. Tapi sebenarnya pertanyaan yang paling tepat pada gambar tersebut adalah sesuai dengan materi yang sudah kita sajikan tadi. Tapi sudah mati lampu. Yang pertama ditulis apa yang dimaksud dengan ruang. Ya, sesuai dengan gambar di situ. Di situ tadi ada gambar nelayan, itu salah satunya ruang. Pertanyaan kedua, mengapa terjadi perbedaan karakteristik antar ruang? Mengapa
terjadi karakteristik antar ruang. Sudah? Nomor 3, mengapa terjadi interaksi antar ruang? Sudah ditulis? Mengapa terjadi interaksi antar ruang? Sudah? Keempat, seperti apa bentuk-bentuk interaksi antar ruang di Indonesia. Ya, bentuk-bentuk interaksi antar ruang di Indonesia. Sudah dapat pertanyaan semua, sudah ditulis? Ya, jadi tugas kita sekarang adalah mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah saya kasih di situ. Bisa kita cari di buku mata pelajaran IPS yang ada di tangan siswa kami. Bisa juga dengan pengamatan siswa kami atau pengalaman yang sudah dialami. Ya, saya kasih waktu selama 10 menit. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Ya, kalau ada kendala silakan ditanyakan sama Bapak ya. Ini kalau ada kendala. Jangan hanya satu yang mencari, yang lain juga supaya aktif cari pertanyaan berikut. Kalau ada kendala silakan bertanya. Sudah?
Yang sudah siap, saya kasih kesempatan untuk mempresentasikan di depan kelas. Yang pertama dari kelompok 3. Ya, saya kasih kesempatan di depan kelas untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Satu, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagai yang digunakan oleh makhluk hidup tinggal. Dua, karakteristik inilah yang kemudian menciptakannya keterlibatan antara di permukaan bumi. Tiga, interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, mengirimkan informasi atau koda, perdagangan internasional dan lain-lain. Empat, saling melengkapi kesempatan antara kemudian transfer. Ya. Jadi itu hasil dari penampilan dari kelompok penyimpangan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan dari kelompok penampilan dari kelompok 3, silakan ditanyakan atau ada masukan dari penampilan kelompok 3. Dipersilakan dari kelompok yang lain. Ada? Silakan. Ya. Demikian penampilan kelompok 3. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, sekarang penampilan tetapi kelompok 4. Ya, dipersilakan.
tempat di permukaan bumi. Apa tempat di permukaan bumi? Termasuk yang namanya manusia. Apa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Iya. Apa lagi? Dan makhluk hidup yang lainnya. Ini pengertian ruang adalah wadah yang meliputi dataran, lautan, udara, sebagian suatu kesatuan wilayah, tempat manusia, bagi hidup lainnya, melakukan kegiatan secara kegiatan. Ya, itu pengertian ruang. Ya, sudah ada di situ yang namanya dataran, lautan, udara, begitu juga wilayah dan tempat. Di situ juga di ruang itu ada yang namanya manusia. Di ruang itu berlangsungnya kehidupan manusia. Ya, tanpa ruang itu manusia tidak pernah hidup. Karena ruang itu tempat melakukan yang namanya interaksi antar sesama. Di aliran siwe melakukan interaksi. Yang pertama adalah wilayah yang saling melengkapi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Adanya saling melengkapi. Contohnya si A dengan wilayah si A dengan wilayah si B dan C. Nah, di situ saling melengkapi. Ya, contohnya wilayah si A. Tadi dia mempunyai beras. Dia di daerah gunung. Kalau di daerah gunung adalah penghasilannya adalah padi. Kalau di desa, kalau di pesisir, contohnya penghasilannya di pantai adalah ikan. Karena si A membutuhkan yang namanya ikan. Begitu juga si D membutuhkan yang namanya beras. Di situ terjadi yang namanya interaksi antar ruang. Ya, itu faktor pertama yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Faktor kedua yaitu adanya kesepakatan. Yang ketiga adalah adanya kemudahan perpindahan dan dalam ruang. Ya, adanya kemudahan perpindahan dalam ruang. Perpindahan dalam ruang ini adalah biaya transportasi. Semua sudah. Kalau ditanya ini apa pengertian interaksi antar ruang, apa bentuk-bentuk interaksi antar ruang, bisa dijawab ya? Bisa? Ya, karena sudah mengerti semua, jadi saya berikan tugas. Tolong dicatat, tuliskan contoh bentuk-bentuk interaksi antar ruang yang ada di lingkungan kita masing-masing. Yang ada di lingkungan kita masing-masing. Dalam kurung tempat kita berada. Tempat kita berada. Sudah. Jadi tugas ini dikumpulkan besok ya. Harapan saya jangan ada siswa kami yang belum menyelesaikan tugas. Sudah dengar? Sudah. Ya, saya ingatkan kembali bahwa materi kita hari ini supaya dipelajari di rumah tentang pengertian interaksi antar ruang, apa yang dimaksudkan dalam ruang, ya, supaya pada hari-hari berikutnya nanti jangan lupa ya. Ya, kalau sudah dipelajari mudah untuk diingat. Jadi pertemuan kita selanjutnya
Saling ya, jadi di situ saling melengkapi supaya dibaca di rumah kalau sudah dipahami ya, supaya pembelajaran kita itu mudah, kita mengerti pada pertemuan-pertemuan berikut. Jadi oleh karena itu sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jadi tadi kita buka dalam doa dan sekarang kita tutup dalam bentuk doa. Yang membawa kita dalam doa adalah Sri Marni kepada Fima. Kepada anak kami dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu, membalas Tuhan telah menolong kami daripada kami mengeluarkan masa pelajaran kami hingga kami akhiri. Bapa kami ada di surga, kami berdoa juga buat dosa-dosa yang telah kami berbuat, mau itu disengaja maupun tidak disengaja. Hapuskanlah Tuhan, supaya tidak bersalah pada dosa kami. Ya Bapa, apa yang diberikan kepada kami, ya Bapa, supaya kami dapat mengerti. Ya Bapa, sebelum lagi kami akan berpisah dari tempat ini, kiranya Tuhan yang menolong kami dari perjalanan hingga kami sampai ke rumah kami masing-masing. Bapa kami ada di surga, inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, kami terima. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Mohon kalau pulang nanti hati-hati di jalan, jangan lewat kemana-mana. Demikian saya ucapkan terima kasih. Yaum. Selamat siang.